kuliner semuanya, balik lagi sama gua William. Dan hari ini teman-teman kita ada di konten catering lagi. Nah, puji Tuhan hari ini kita dapat catering lagi sebanyak 80 porsi. Dan catering hari ini adalah premium dinner box untuk makan malam pastinya. Dan ini premium karena menunya cukup banyak dan harganya juga cukup mahal. Untuk satu porsinya itu 35.000 atau per boxnya itu 35.000. Nah, untuk pemesannya sendiri itu namanya Mbak Niken. Terima kasih Mbak Niken atas kepercayaannya. Jadi intinya hari ini Mbak Niken pesan 80 dinner box dan ini minta dikirim di hari Selasa ya tepatnya. Dan hari ini adalah hari Senin. Nah, Mbak Niken itu udah deal atau sudah bayar lunas dari sekitar 3-4 hari yang lalu. Jadi beberapa item sudah di-prepare dan karena banyaknya kesibukan gua hari ini, jadi gua nggak bisa ngajak kalian muter-muter di dapur untuk ngeliatin preparannya, tapi cuplikan-cuplikannya sudah gua ambil buat teman-teman semuanya. Intinya teman-teman juga masih akan bisa tetap ngeliat potongan-potongan progres pengerjaannya teman-teman, karena gue lagi dapat 2 catering. Hari ini hari Selasa gue ada catering, nanti hari Minggu juga gue ada catering lagi. Intinya video ini akan tetap dibuat untuk teman-teman semua, biar teman-teman semua bisa termotivasi, bisa melihat bagaimana cara kerja atau kinerja catering yang cukup baik lah ya menurut gue. Oke teman-teman, jadi kita langsung lihat aja. Di sini gue udah bikin catatan untuk worksheetnya atau lembar kerjanya yang harus kita lihat atau kita persiapkan sebelum kita memulai atau mempreparation catering ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya di layar. Minta diantarnya itu jam 7 sudah acara makannya. Jadi jam 16.30 gue sudah harus OTW dan gue akan mengestimasi waktu kerjanya itu kurang lebih 6 jam ya. Mungkin akan lebih cepat ya teman-teman, karena semuanya sudah di-prepare atau dipekerjakan dengan sangat baik sama karyawan-karyawan gue. Oke, selanjutnya untuk menunya ya teman-teman ya. Untuk menunya di sini kita ada nasi putih, ada ayam saus mentega, ada tumis jagung baby bakso, atau yang nggak tahu jagung baby itu putren. Orang sini biasa ngomongnya putren atau jagung baby atau jagung muda ya. Selanjutnya ada telur sambal balado. Terus untuk side dishnya atau sampingan-sampingannya ya, ada pisang. Seperti biasa pisangnya kita pakai pisang yang sun fried. Terus ada air mineral glass, terus ada kerupuk, kita pakai kerupuk udang, dan yang terakhir ada cutlery setnya atau sendok, garpu, dan tisu. Nah, ini preparan H-1-nya. Preparan H-1-nya itu sudah dikerjakan sama karyawan-karyawan gua dan sudah beres semua teman-teman. Jadi box 22x22 dan permintaan dari Mbak Niken polos aja boxnya, jadi nggak usah dikasih stiker, otomatis kita mengikuti permintaan dari Mbak Niken sendiri. Nah, box 22x22 ini ukurannya cukup besar dan kemarin sudah dikerjain sama anak-anak bareng-bareng, terutama ini pekerjaan wajibnya si Mas Ben atau Teguh ya. Oke, selanjutnya kemarin juga sudah dipotongin ayamnya, sudah dimarinasi juga. Yang mengerjakannya itu sendiri adalah Dayat. Terus membuat saus mentega itu urusannya si Nyong kemarin. Terus tadi juga hari ini dari tadi pagi anak-anak udah mengerjakan preparan-preparannya. Contohnya tadi pagi udah ada yang motongin jagung babynya. Terus jagung babinya ini kita mix lagi sama wortel ya teman-teman. Terus kita pakai potongan yang melengkung-melengkung gitu tuh biar bagus ya antara jagung sama wortelnya. Kenapa nggak pakai jagung seutuhnya? Karena jagungnya warnanya pucat. Kalau kita nggak kasih wortel atau nggak ada yang merah-merahnya itu nggak ada unsur kecantikannya. Selanjutnya ngiris bakso juga udah dikerjain dari kemarin. Rebus telur tadi udah dikerjain, ngerebus telur udah dikupasin juga sama anak-anak. Terus nah, sambal balado ini gue nggak bikin, masih ada sisaan dari catering yang sebelumnya, jadi masih ada lumayan banyak, jadi gue simpen di frozen. Di bawahnya ini ada juga yang sudah gue buat lagi ya untuk preparan kerjanya, atau ini untuk di hari hanya nanti teman-teman. Jadi yang harus kita kerjakan paling pertama saat datang ya, yang pertama adalah masak nasi 10 liter. Nah 10 liter ini gue estimasi untuk 80 porsi.
Banyak banget di antara kalian ya yang DM cara ngitung nasi itu bagaimana untuk catering. Sebenarnya itu adalah hal yang sangat mudah ya teman-teman. Tergantung dengan ukuran cup nasi kalian. Jadi untuk gua sendiri pakai ukuran yang nggak gede-gede banget, tapi juga nggak kecil banget ya. Jadi untuk estimasi nasi gua sendiri itu untuk 1 liter bisa jadi 8, bisa juga jadi 9. Nah, sebanyak-banyaknya dikasih itu akan jadi 8 porsi. Tapi kalau nasinya dikit-dikit itu bisa jadi 9. Kalau mungkin yang cetakan kalian kecil banget, itu bisa jadi 10. Cuman gua nggak rekomendasi untuk nasi 1 liter jadi 10 porsi ya. Menurut gue itu dikit banget dan lo keterlaluan pelit. Udah sih gitu aja ya. Intinya untuk preparannya ya teman-teman bisa lihat. Lagi ke yang pertama itu, baris yang pertama, nasi putih kita akan mempersiapkan 10 liter. Terus ayam saus mentega kita butuh ayamnya sebanyak 16 ekor. Terus 1900 itu adalah saus mentega basicnya ya, yang akan kita gunakan nanti untuk bikin 16 ekor ayam ini atau 80 porsi nasi bok ini nanti. Terus juga 16 ekor itu kalau menurut kalian banyak banget ya, karena ini premium dinner box. Jadi gue pakai ukuran ayam yang 9,5 yang masih hidupnya itu sekitar 1,2 atau 1,1 kilo. Jadi ayamnya itu udah cukup besar. Dan kenapa pakainya banyak? Karena ini premium dinner box. Jadi ayamnya itu bukan satu ayam pentung, satu paha atas, satu paha bawah, satu dada, bukan ya. Jadi untuk ayam ini nanti kita akan potong 16 satu ekornya. Satu porsinya itu akan dapat 3 potong gitu ya. Karena makanya gue pakai 16 ekor. Oke, selanjutnya jagung babynya kita pakai 5,5 kilo. 5,5 kilo itu kan tadi gue bilang gue mix sama wortel ya. Jadi jagungnya sendiri 4,5 kilo, wortelnya itu 1 kilo. Baksonya 50 butir, terus telur otomatis 80 butir, tapi tadi gua spare, gua rebus 85 butir. Itu untuk jaga-jaga teman-teman. Jadi kalau misalkan ada telur yang dikupas pecah atau pas dimasak rusak, nah kita bisa cari yang bagus, dan yang jelek-jelek ini bisa kita makan sendiri. Oke, untuk sambal balandonya kita sendiri punya atau butuh 1 kilo. Pisangnya 80, tadi gua beli 90, sisanya bisa dimakan di karyawan atau kita makan sendiri. Air mineral gelas, aman ya. Terus kerupuk sama cutlery set. Oke, gitu aja yang mau gue jelasin di hari pertama ini. Buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah nonton sampai detik ini. Pokoknya kita ketemu di besok hari, tepatnya di hari Selasa jam 10 pagi untuk mengeksekusi si premium dinner box ini teman-teman. Selamat pagi semuanya. Hari ini sudah di hari berikutnya dan teman-teman bisa lihat kita udah mulai beraktivitas untuk mengerjakan catering hari ini. Betul Nyong? Jadi di sini kita kayaknya
semuanya sudah well prepare, jadi kita tidak butuh waktu yang terlalu banyak untuk mengerjakannya. Jadi gua santai aja. Di sini udah disiapin tadi minyak sama nyong kita untuk goreng ayam. Terus untuk goreng ayam kita pakai 2 kuali ya. Ini untuk goreng ayam, yang ini, terus yang itu juga untuk goreng ayam. Ayo sama-sama kita lihat proses pengerjaan catering box hari ini sebanyak 80 porsi. Oke teman-teman, kompor pertama kita tadi udah digoreng dan sekarang ini kompor kedua kita bakal goreng si ayamnya lagi. Oke teman-teman, ayam kita udah beres kita goreng. Itu dia ayamnya. Nyong, coba angkat ayamnya. Nah, ini dia ayamnya sebanyak berapa ya kemarin ya? 16 ekor kalau nggak salah. 16 apa 26 dah? 16 ya? Sebanyak 16 ekor dan ini udah kita goreng. Warnanya bagus sekali ya. Sekarang kita mau lanjut bikin saus menteganya. Maksudnya ayamnya itu bakal kita jadiin ayam saus mentega. Ayo sekarang kita lanjut bikin ayam saus menteganya. Yang pertama kita masukin menteganya dulu ya. Kita tambahkan dengan sedikit minyak. Ya, sudah mencair, langsung kita masukin bawang bombaynya. Iya, bawang bombaynya sudah masuk, kita tumis dulu sampai matang. Oke, ini udah cukup wangi teman-teman, bisa lihat semua ya. Ini bombaynya warnanya udah berubah menjadi sedikit transparan. Oke, ini airnya langsung gua masukin. Kurang lebih ini 750 ml ya. Oke, kalian bisa lihat warnanya antara air dan mentega sudah tercampur dengan sangat baik. Sekarang kita masukin saus menteganya. Nah, ini adalah saus mentega yang sudah dibuat sama Nyong kemarin ya. Langsung kita masukin. Yang saus mentega ini satu lagi mana, Nyong? Ini kita masukin lagi. Jadi yang kita butuhkan saus menteganya sendiri itu kurang lebih 1,5 kilo. Ini ada gula, kita masukin gula ya. Seperti yang gua katakan biasanya teman-teman, kalau masak kayak catering kayak gini ya, ini udah pakai filling, udah nggak bisa pakai takaran lagi. Ya, ini ada obat gantengnya.
Ini juga nggak usah takar-takar ya, dikira-kira aja ya, biar cukup ganteng. Dan ini akan langsung kita kentalkan dengan larutan maizena. Teman-teman bisa lihat ini sausnya udah kental ya. Nah, teman-teman bisa lihat semua ini sausnya udah cukup kental. Sekarang kita cobain dulu. Masih kurang sedikit manis sama gurih. Tambahin lagi sedikit mecin, sama tambahin lagi sedikit gula ya. Ini diaduk dulu sampai bumbunya larut. Setelah larut baru kita masukin ayam. Udah larut dan sekarang kita langsung masukin ayamnya. Ayo deh, dibantu. Masukin sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak biar bumbunya bisa merata ya. Udah dimajuin dikit. Oke. Ini segini kita aduk. Kita masukin lagi ya. Ini fungsinya biar bumbunya tuh bisa merata teman-teman. Jadi kalau langsung dimasukin semua nanti ngaduknya nggak kuat ya. Ayo masukin lagi. Oke teman-teman, kalian bisa lihat ini ayam mentega kita udah kita aduk-aduk terus kurang lebih tadi malah 10 menit ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri warnanya, waduh cantik banget ini ayam menteganya. Dan langsung kita pindahkan untuk dikerjain sama anak-anak. Oke teman-teman semuanya, tadi ayam mentega kita udah beres dan sekarang kita bakal lanjut bikin si telur baladonya. Iya, minyak sudah kita masukkan. Oke, minyak udah kita masukkan. Dipanasin dulu ya. Oke, kita masukin bawang putih dulu. Ini fungsinya biar si minyaknya wangi aja teman-teman, karena kita mau manasin si sambal baladonya. Nah ini udah wangi banget ya, basically seperti bikin minyak bawang aja teman-teman. Dan ini udah coklat, langsung kita masukin air. Tidak perlu banyak-banyak, nanti kalau kurang kita bisa tambahin lagi. Oh, wangi sekali ya teman-teman ya. Nah ini sambal balado yang udah kita bikin kemarin. Sebenarnya bukan bikin sih, tapi ini ada stok ya. Kita masukin. Kurang lebih yang kita butuhin 1 kilo. Dan sekarang ini kita langsung masukin telurnya aja.
lagi. Luar biasa ya. Langsung kita aduk-aduk. Wih, canggih sekali teman-teman. Tinggal menu terakhir kita, yaitu kita bakal masak jagung bakso atau tumis jagung baby bakso ya. Kita masukin dulu minyaknya. Ya, setelah minyak ini kita rasa cukup panas, masukin dulu bawang bombaynya ya. Ini udah ada bawang bombay yang kemarin udah di prepare. Kita masak. Jangan nunggu sampai layu, kita masukin bawang putihnya. Bawang putih kita masukin. Sekarang kita masukin baksonya. Oke, ini baksonya udah wangi banget. Sekarang kita masukin sayur-sayurannya. Let's go, langsung masuk. Oke, sudah, kita tumis dulu ya. Ini kita tumis dulu biar wangi. Kenapa harus ditumis? Ya kalau nggak ditumis namanya bukan jagung, bukan tumis jagung. Makanya harus ditumis gitu ya. Baca. Seperti biasa ada mix seasoning di sini, dikira-kira aja. Jadi kan minyak hujan, ada gula. Jangan terlalu banyak ya, karena ini kita masak jagung ya. Kalau terlalu banyak gula nanti jadi jagung manis ya. Terakhir ini ada mecin ya, jangan banyak-banyak juga ya. Cukup buat kita tampan aja. Iya, oke, cukup. Selanjutnya minyak wijen. Kita berikan minyak wijen biar wangi. Kecap ikan teman-teman, langsung kita masukin. Dan yang terakhir ini ada saus tiram, langsung kita masukin. Oke. Ya sudah, begitu saja kita marinasi dan sekarang kita berikan air teman-teman ya. Kita masak lagi sebentar. Nah ini gue udah mempersiapkan maizena dengan air ya, parutan maizena untuk mengentalkan si jagungnya ini biar kental-kental asik ya. Oke, kita masukin langsung. Oke teman-teman, ini asinnya udah pas, gurihnya udah pas. Nah, tingkat kekentalannya juga udah pas, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini kentalnya kayak begini. Tuh, jadi kuahnya itu nggak cair ya. Kita
kita usahakan kental. Oke, ini udah cukup. Kita matikan dan kita pindahkan. Ini diingetin dulu bos. Panas sih. Banyak banget sih. Suruh tempelin. Tempelin tadi kan panas. Makanya lu kasih ngeyel, gue suruh tempelin. Udah, nggak apa-apa. Udah tahu apinya udah dimatiin. Goblok, mundur. Ego. Banyak banget lagi. Bang, ngapa sih bos? Dua ini mafia. Kayak bener, pumpal. Iya bos. Lu ngomong aja lo. Wah polo bos. Ini namanya kan roti. Udah kayak gitu. Nih, dapat dari mana? Oke sahabat semua, ini kita udah ada di dalam apa namanya ruang makan lah ya. Dan ini almost ready. Tadi apa namanya menu-menunya udah selesai semua, dari nasi, dari ayam, telur, sampai yang terakhir itu tumis buncisnya semua berjalan cukup mulus lah ya, cukup mulus. Terus ya ini udah mulai beres 10, 20, 30. Ya hampir 50 box sudah siap untuk dikirim, masih ada 30 box lagi, masih dalam proses pengerjaan. Terus ya itu si Teguh sekarang lagi bungkusin masih sayur-sayurannya, dia masih bermain dengan tumis jagungnya. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah gitu aja teman-teman. Intinya pengerjaannya masih diselesaikan sama anak-anak semuanya. Ini untuk isi yang sebelum di cover ya, jadi ada nasi, ada telur balado, ada timun atau lalapan, terus ada tumis jagung, sama ini ada ayam menteganya. Terus nanti setelah di cover dia akan dikasih pisang, kerupuk, cutleries, dan yang pastinya air mineral gelas. Udah gitu aja teman-teman, ayo kita saksikan lagi proses pengerjaannya sampai si catering box ini selesai.
beres di packing ya, sebagian tadi udah ada di mobil 45 box. Terus ini ada 20, jadi 65, 70 sama ini 80 jadinya. Nah, ini tinggal ini doang yang belum rapi nih. Masih kurang lebih 10 porsi lagi dikerjain sama Dayat sama Inyong juga. Sekarang sudah jam 4.30, jadi kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit untuk nganterin ini. Dan ini tuh nganternya cuman ya bisa dibilang tetangga lah, cuma beda beberapa gang doang ya. 80 porsi catering box hari ini selesai dengan cukup baik. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video hari ini. Semoga video hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oh iya, satu lagi, berarti total omset yang kita dapetin itu 35.000 dikali 80 sekitar 2.600.000, berapa? 2.600.000 ya? Gak tau kan gue. Pokoknya sekitar 2,5 jutaan deh, ya segitulah. Dan ini beres kurang lebih dalam waktu 6 jam ya teman-teman. Udah gitu aja teman-teman, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video hari ini. Semoga video hari ini bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.